Oke, teman-teman, saya mengenal Mas Dani itu tidak hanya sebagai praktisi, kemudian penulis, serta dosen serta psikolog, tapi juga punya banyak kegiatan di beragam komunitas ya. Mas Dani punya tema yang sangat luar biasa, menjadi lansia aktif. Monggo Mas Dani. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini sebenarnya udah lama rencana menulis buku ini dan betul seperti kata Mas Dio tadi ya, sudah ditagi-tagi tadi ya, dari setahun yang lalu ya. Oke, jadi ini judul sementara aja, menjadi lansia aktif. Eh, ini sebuah karya ilmiah populer atau lebih tepatnya psikologi populer ya. Sasaran pembacanya memang buat lansia, tapi juga buat semua dewasa madya yang nantinya akan menjadi lansia. Benang merahnya satu, dari semua bab yang saya tulis ingin menepis anggapan salah kaprah bahwa lansia itu lemah, tidak berdaya, dan tidak produktif. Nah, isi bukunya adalah uraian tentang proses menua, aging ya, dan didasari bukti-bukti ilmiah, disajikannya dengan gaya tulisan populer dan tidak dengan nada menggurui. Terus dalam setiap bab nanti ada cerita kasus lansia yang ditulis dalam bentuk box, cerita yang singkat aja. Terus setiap bab juga nanti dilengkapi dengan quote tentang lansia dan proses menua. Mungkin juga ada beberapa contoh buku fiksi, film, atau lagu yang ada tema lansia sehingga pembaca juga bisa melanjutkan mencari inspirasi tentang proses menua ini. Tentunya itu bisa diletakkan di bagian mana saja dalam buku ya. Nah, bab-babnya itu judul juga masih tentatif ya. Ada 10 bab yang saya buat, yaitu pertama siapakah lansia itu, kedua adalah stereotip dan salah kaprah tentang lansia, ketiga perkembangan lansia, bab 4 itu apakah lansia itu usia tidak produktif, itu pakai tanda tanya ya. Kelima masalah budaya, keenam apa itu kepikunan, ketujuh bab 7 adalah menua secara aktif, ini isinya adalah kiat-kiat praktis. Ke-8 adalah tentang rumah lansia, ke-9 adalah kematian, dan ke-10 adalah persiapan di usia muda untuk menghadapi masa lansia nanti. Terus kemudian ini saya perinci tiap bab ya. Jadi bab pertama itu isinya adalah definisi tentang lansia itu apa, definisi secara psikologis, secara hukum, secara maaf yang tidak ini bisa di mute itunya. Tadi kayaknya Ibu Sri dari tadi itu ya. Oke. Eh, dari segi psikologi, hukum dan budaya, dan kemudian ada yang namanya angka harapan harapan hidup ya. Di Indonesia angka harapan hidup itu sekarang 74. Nanti itu ada penjelasan tentang itu. Bab kedua stereotip dan salah kaprah. Ada 15 salah kaprah tentang lansia. Antara yang lansia itu eh, eh, cenderung pikun, pelupa. Itu mitos ya. Terus kemudian ada ketakutan orang untuk menua. Saya melihat kalau baca di sosial media anak-anak muda selalu kayaknya takut sekali untuk jadi tua gitu ya. Lalu ada konsep yang namanya ageism. Tanpa kita sadari ada diskriminasi terhadap orang-orang yang sudah lansia atau ada stereotip negatif terhadap orang-orang lansia. Lalu perkembangan baik secara fisik, mental, memori, kreativitas, kepribadian, dan bagaimana menerima realita bertambah tua. Terus mitos bahwa lansia itu tidak produktif. Saya akan memberikan contoh tokoh-tokoh lansia yang produktif, yang di usia usia tua masih produktif. Contohnya memang terpaksa seorang orang terkenal ya, Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri di usia 92. Ratu Elizabeth meninggal di usia 95. Berarti waktu dia lansia dia 35 tahun lansia kan. Suaminya pun meninggal hampir 100 tahun. Itu contoh. Ada banyak contoh kepala negara, bahkan juga banyak contoh aktor dan aktris yang sampai lansia ya. Lalu Blue Zone sih ada beberapa contoh, beberapa negeri, beberapa daerah di dunia. Ada 5 yang utama yang banyak sekali penduduknya atau warganya berusia 100 tahun atau lebih. Kenapa? Itu akan dijelaskan. Lalu sebenarnya perlukah ada usia pensiun? Nah, terus ini soal budaya. Eh, Katanya di Indonesia kita menghargai orang yang berusia tua. Betulkah itu demikian? Kenyataannya tidak ya. Terus lansia dalam berbagai tradisi budaya, perbedaan di daerah rural urban, hubungan antara generasi dan peraturan hukum di berbagai negara. Kepikunan, apakah Alzheimer itu sesungguhnya? Ya, ada banyak mitos. Banyak mengatakan kalau kita udah tua kita jadi pelupa. Padahal tidak. Orang lansia yang Alzheimer itu hanya 10%. 90% tidak ya. Terus bagaimana perawatannya? Lalu kemudian nih beberapa kiat praktis bagaimana aktif secara
Nah ini mantap ini. Oke, bagaimana kita aktif secara fisik, mental, sosial, psikologis, dan spiritual. Bab yang ke-8 tentang rumah lansia. Saya lebih suka menggunakan istilah rumah lansia ya. Panti Wereda dan rumah jompo di Indonesia banyak cerita negatifnya ya. Mungkin perlu direformasi bagaimana di Indonesia. Sementara di secara internasional rumah lansia tuh ada banyak jenisnya. Ada yang sifatnya seperti daycare center, ada yang memang rumah perawatan, ada community center tempat kumpul-kumpul lansia, dan juga ada pemukiman yang khusus dibuat untuk lansia. Masih ada beberapa hal yang lain lagi ya. Terus kematian, mau tidak mau, meskipun seorang mengatakan kematian itu menakutkan, mau tidak mau, kita kan semua akan berpulang pada akhirnya ya. Nah, bagaimana ini soal kematian, rasa kehilangan, bagaimana kita menghadapi kematian dan bagaimana kita menerima kematian. Lalu persiapan di usia muda, mungkin usia muda itu mungkin saya akan ganti kata-katanya, tapi bagaimana kita meningkatkan kepekaan kita tentang lansia dan bagaimana menjadi lansia aktif. Sering kalau saya dengar pembicaraan tentang lansia mengatakan nanti 20 tahun lagi jumlah lansia di Indonesia akan bertambah. Ini hal yang memprihatinkan. Saya bilang tidak. Justru kalau misalkan bertambah ini hal yang menggembirakan. Berarti makin banyak orang yang hidupnya panjang, begitu kan? Oke, itu nanti pembahasannya di sini kira-kira. Oke, sekian dari saya kira-kira seperti itu outline-nya, penjelasan secara umum saja. Terima kasih. Oke Mas, dan ini ucapan terima kasih dari beragam bahasa ya, multilingual. Bahasa daerah semua, Iya, bukan bisa bahasa daerah ya. asing. Oke. Pembahasan masing-masing bab itu sangat-sangat apa ya, merefleksikan eh, cakupan psikologi lansia ya. Saya menjelang 40 tahun 11 Maret besok, teman-teman mungkin menikmati usia emas ya di atas 60 tahun di komunitas memoir paling banyak di atas 60 tahun, paling banyak malah. Nah, setelah 5 tahun berjalan, saya pikir satu-satu harus nulis memoirnya yang luar biasa ya. Mas Dani dan teman-teman, nanti setelah ini mungkin minggu depan ya, saya akan meminta teman-teman membuat jadwal menulis ya, karena menulis ini perlu disiplin ya, membuat jadwal menulis atau kalender menulis ya, selama 4 sampai 6 bulan. Kira-kira Mas Dani mulai menulis itu urut atau loncat-loncat atau apa tipikal Mas Dani? Mungkin teman-teman boleh menyimak tipikal Mas Dani itu menulis yang seperti apa? Eh, pada dasarnya urutan, tapi bisa loncat. Heeh, Ada gini-gini, ada outline-nya ya. heeh. Tapi bisa loncat-loncat juga. Tapi kan loncat-loncat tidak jadi masalah karena saya sudah ada outline lebih dulu. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman, satu penanya mungkin ke Mas Dani. Saya mempersilahkan tentang topik yang sangat luar biasa ya. Sinopsisnya wow, komprehensif sekali ya. Memandang usia emas. Kalau saya mengatakan lansia itu adalah usia emas atau sebagai warga senior ya. Satu penanya mungkin kepada Mas Dani. Mas Dio, Ya Boleh, silakan. Mas Dio. Mas Satu. Dio. Ya silakan Pak Joko dulu. Satu Nggih, aja. nggih, nggih, nggih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Nggih, mohon maaf. Tadi sedikit ketinggalan gitu yang disampaikan sama Pak Dani, cuma di belakang tadi saya menyimak betul presentasi dari Pak Dani. Insya Allah bukunya luar biasa nanti kalau sudah jadi begitu. Yang mau saya tanyakan untuk Pak Dani, nggih. Yang pertama, kalau tadi sempat saya lihat tadi kalau buku ini itu berdasarkan kajian begitu nggih, Pak Dani nggih? Iya, ada referensinya, semuanya ada. Iya, referensi. Enggak, ini pertanyaan saya, ini sebelum mengkristal pada judul ini dan kemudian isi itu, apakah Pak Dani itu memang melakukan riset terlebih dahulu, kemudian atau ketemu misalkan studi kasus, atau memang banyaknya referensi yang sudah Pak Dani baca terkait dengan kondisi lansia, sehingga memang kemudian melahirkan subbab-subbab yang sudah Pak Dani siapkan begitu Pak Dani. Nggih, nanti biar terutama saya nggih, ini kan nanti untuk buku yang sudah kami siapkan itu nanti juga mungkin bisa belajar banyak dari Pak Dani. Nanti referensinya bagaimana, kemudian nanti kajian misalkan ilmiahnya bagaimana dan seterusnya begitu, Pak Dani.
Oke, kalau penelitian secara formal tidak ada ya, artinya saya tidak melakukan penelitian terhadap lansia, tapi kalau misalnya yang referensi ilmiah saya punya banyak sekali, dan ini bukan dadakan saya punya ide buat buku, karena selama 5 tahun terakhir ini saya sering memberikan sesi-sesi tentang active aging, tentang hidup sebagai lansia yang aktif. Saya sering memberikan sesi. Ngomong-ngomong, umur saya 67 tahun ya. Jadi saya pun juga sudah lansia dan punya banyak teman yang lansia. Jadi ngobrol-ngobrol dengan teman, ngobrol dengan sesama lansia, dan kita sering ngobrolin antara lain tentang kenapa sih ada stereotip bahwa kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya masih sering kumpul-kumpul dengan teman-teman SD saya, semua umurnya seumuran saya, 66, 67, 68 gitu, dan kita aktif-aktif aja gitu. Tapi image yang selalu ada adalah kalau tua tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, masih kelihatan bugar, masih kelihatan muda Pak Dhani. Ya, terima kasih. Itu aja, tapi makasih buat pertanyaannya ya. Jadi memang referensi yang saya udah cari udah cukup lama, cukup banyak, terutama tuh lihat bagaimana lansia itu dipandang bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, dan justru referensi lansia di Indonesia itu kebanyakan isinya menganggap lansia itu tidak berdaya gitu. Ya, terima kasih Pak Dhani. Sama-sama. Lanjutkan setelah Pak Mas Dhani adalah Ibu Nuzul. Bu Nuzul sudah siap? Halo, Bu Nuzul. Halo, Bu Nuzul. Halo. Atau mungkin sedang persiapan ya? Iya, kalau mungkin Bu Nuzul sedang persiapan, kita lanjut ke Kak Amanda. Monggo Kak Amanda. Baik, Slide-nya sudah saya terima, keren sekali. Ya. Kak Amanda yang menampilkan atau saya? Boleh deh Kak Dio, kalau boleh, bisa. boleh. Bentar saya buka dulu. Teman-teman, saya kenal Kak Amanda itu pertama dari Kak Delima ya. Karena kita bikin waktu itu keluar dari zona nyaman, terus bikin memoir tentang merawat bumi ya. Kemudian ada sambal roa, kemudian comfort food, dan mendapatkan best book ya. Bentar, ini full screen. Share screen. Oke, sebentar, ini share screen. Ya. Teman-teman, monggo Kak Amanda. Bisa Apakah full sudah terlihat? screen? Bisa full screen Kak? Iya. Monggo. Ini kayaknya nggak full screen ya. Sebentar. Di tempat saya full screen, saya ulangi sebentar. Sebentar, saya ulangi yang tempat saya full screen Kak Amanda. Kalau sekarang gimana? Boleh. Masih belum. Belum ya. Bisa Saya aja yang share ya. Oke, boleh. Oke, silakan Kak. Saya telah menerima 3 buku yang luar biasa. Bagaimana Kak Amanda itu menyusun Ini biografi ibunya, kemudian koordinator ya, tim kreatif juga, mertuanya, dan juga bapak. Luar biasa sekali. Ya, sudah saya selesai itu Ibu Lili ya. Itu sangat susah itu teknis produksinya. Saya membayangkan itu ya. Ya, jadi itu memang fotobook ya. Iya, fotobook. Jadi Travel book. Kenapa? Travel book itu masuknya. Iya, tapi isinya kebanyakan foto ya. Iya.
kebetulan dibantu oleh teman-teman dari Galeri Foto Jurnalistik Antara. Makanya jadi Pantesan, keren banget. dan harus diangkat kualitasnya supaya sama. Lalu itu juga storytelling dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman yang berminat nanti saya kirim bukunya. Iya, sudah saya ini coret-coret beberapa yang typo. Ada. Tapi nggak masalah. Tapi so far keren banget. Yang jelas saya soroti bagaimana Kak Amanda itu menyusun sebuah cerita tentang ibu yang punya passion tidak hanya seorang Traveling. ibu mendampingi bapak, tapi juga mendidik kemandirian ya. Dan itu inspiratif banget. Teman-teman wajib baca deh. Silakan Kak Amanda untuk proses calon bukunya Menjaga Oke, Bumi dalam ini Kata. Ya, silakan. Menjaga Bumi dalam Kata, Memoir Aktivasi Diri. Saya selalu kalau menulis selalu ingin judulnya ada lebih dahulu gitu ya, supaya pede dan supaya semangat dan supaya terarah. Nah, untuk sampai pada judul ini yang mungkin juga masih akan berubah, lama ini ada beberapa yang dipilih-pilih. Lalu tadinya ingin menulis memoir, kemudian ada undangan Akademi Pengembangan Diri. Jadi saya tanya di WA Group ke Kak Dio, boleh nggak kita gabung antara memoir dengan pengembangan diri? Jadi bukan hanya cerita tentang diri saya sendiri, tapi hopefully buku ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pembacanya. Karena saya banyak bergiat dalam bidang lingkungan hidup, ya makanya judulnya itu adalah Menjaga Bumi. Nah, memoir, iya memoir. Kalau dibilang memoir pengembangan diri juga sepertinya gimana gitu ya. Ada lagi memoir pengayaan diri, sepertinya apa mau memperkaya diri atau apa gitu ya. Lalu saya cari kata aktivasi, meskipun kata aktivasi ini mungkin biasa aja, tapi itu maknanya cukup mendalam. Jadi kita meng-encourage diri kita sendiri, kita mengorganize diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Jadi makanya sementara judulnya adalah Menjaga Bumi dalam Kata. Nah, ini sinopsis bukunya. Jadi berupaya memadukan upaya menjaga bumi dengan refleksi pribadi melalui aneka ragam pengalaman saya sendiri, terutama dari pengalaman akademis hingga keterlibatan dalam advokasi maupun pertemuan tingkat global. Nanti kita lihat daftar isinya karena memang benang merahnya itu adalah lingkungan hidup. Saya berusaha menuturkan pengalaman-pengalaman nyata dan wawasan yang diperoleh dalam bidang lingkungan, change and sustainability. Lalu berharap ini memberikan perspektif baru bagaimana kita semua dapat menjadi bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Ya dibilang kiat juga mungkin juga ada kiat, tapi tidak langsung dikatakan ini adalah kiat-kiatnya, tapi dengan membaca mudah-mudahan semuanya bisa paham. Nah, ini daftar isinya, ini juga kata-katanya bisa berubah, tapi saya berharap daftar isi ini bisa stand alone dalam arti kata tidak harus membaca seluruh buku. Misalnya kita ingin membaca di forum internasional, apa yang bisa dilakukan atau apa pengalaman saya dan lain sebagainya. Mungkin saya jelaskan sedikit setiap judul ini. Yang pertama ini menjalin ikhtiar merawat bumi yang tadi Kak Dio katakan, editornya itu Kak Dio, saya dan Kak Mima. Judulnya Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, Memoirs by Climate Reality Leaders. Ini adalah aktivis iklim dari lingkungan dan perubahan iklim dari 15 negara. Tadinya berbagai bahasa, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Buku tersebut launchingnya di UN Climate Conference di Mesir waktu itu, tahun 2022. Kemudian bukunya diterjemahkan ke bahasa Inggris dan launching lagi di Jakarta. Dan kebetulan bukunya menarik karena ada wakil menteri juga yang menulis di situ, sehingga coverage-nya cukup banyak juga di media-media nasional. Ini menjadi pembukanya gitu supaya mudah-mudahan bisa membuat pembacanya tertarik untuk membaca bab-bab berikutnya. Nah, mengukir landasan dengan pendidikan ini adalah fokus pada pengalaman pendidikan saya dalam bidang lingkungan,
sampai dengan S3. Tapi dasarnya tadi ya, seperti Ibu siapa tadi, ahli serangga, dasar saya dulu memang biologi, tapi kemudian expand gitu menjadi environmental management, keperubahan iklim, dan lain sebagainya. Jadi ini landasan pendidikan untuk menjadi pegiat di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan profesinya menjadi lebih fokus ke perubahan iklim melalui pelatihan-pelatihan yang saya alami baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang keempat, menuju pola pikir keberlanjutan ini adalah berbicara tentang proses pembentukan pemikiran kita, bagaimana hal itu dapat memengaruhi tindakan. Karena percuma kita mengetahui berbagai macam problem maupun solusi jika kita tidak mempunyai sustainability mindset. Mungkin Dani bisa cerita mengenai, pasti tahu ya mengenai fixed mindset dan growth mindset, dan ini adalah salah satu dari growth mindset. Dan betul Dani, kita meskipun sudah lansia ya, kita sering ketemu ya di mana-mana dalam berbagai kegiatan. Nah, kemudian forum-forum internasional ini penting. Saya mulai aktif dalam forum-forum internasional itu sejak 1976 dan itu sangat menambah wawasan dalam berbagai hal. Lalu yang menyuarakan isu lingkungan itu adalah bagaimana saya berupaya menjadi komunikator lingkungan, menulis buku, menjadi kolumnis. Sudah 5 tahun saya menulis setiap minggu di sebuah media online, dan ya pastinya lama-lama karena terlalu banyak tulisannya dibuat menjadi buku. Jadi bagaimana menggunakan platform menulis itu untuk menyuarakan perubahan. Lalu kemudian dalam prosesnya tentunya kan berkembang, saya belajar bahwa ada lagi loh yang lain, climate coaching. Apa bedanya coaching dengan yang lain-lain? Coaching itu kita tidak memaksa orang harus melakukan apa, tapi berdiskusi supaya orang terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada tentunya wacana ilmu dan teknologi, bagaimana membekali diri dalam ilmu dan teknologi yang menciptakan, tapi juga memecahkan masalah. Citra kuliner lokal ini salah satu kegiatan saya dalam mengangkat kepedulian masyarakat untuk produksi dan konsumsi kuliner lokal, karena ini juga membantu mengurangi masalah lingkungan. Dan yang terakhir tentunya penting sekali kita menjalin kolaborasi bersama pemuda, karena mereka bukan hanya pemimpin masa depan, tapi juga pengambil keputusan pada masa kini. Dan ini pasti masih bisa berubah, mungkin judulnya berubah, mungkin ada yang ditambah, mungkin ada yang dikurangi, tapi sementara sampai di sini dulu. Ya, ini sangat keren dan juga tidak hanya sebagai, saya mungkin mengatakan Kak Amanda ini aktivis yang komplit ya, bisa merangkul banyak elemen lintas negara ya, dan juga ketika saya membaca ulang waktu itu yang edisi bahasa Inggris ya, saya harus nonton Agor yang tokoh climate itu, saya harus nonton videonya dulu, tokoh inspiratif di iklim yang digeluti oleh Kak Amanda ya. Dan yang membuat saya terharu ketika suami Kak Amanda bilang seperti ini. Mungkin teman-teman yang kebanyakan yang saya dampingi adalah wanita. Suami Kak Amanda bilang seperti ini. Saya sangat apa ya, kayak semacam terngiang-ngiang sampai sekarang. Memimpin komunitas besar wajib S3. Itu saya ingat sekali. Itu peran suami luar biasa ya itu. Dan akhirnya waktu itu harus meninggalkan buah hatinya ya ke Amerika untuk S3 dan akhirnya sampai sekarang berkiprah di dunia internasional. Satu pertanyaan monggo saya persilakan untuk Kak Amanda tentang calon bukunya yang sangat keren ini. Monggo satu. Silakan. Monggo. Kak Amanda punya yayasan yang getol sekali mengangkat kuliner Indonesia ya, namanya Omar Nedi Foundation. Ada yang mungkin salah satu mau bertanya di grup. Sebentar, ini ada yang grup. Boleh tanya lagi Mas Dio. Oh, Pak Joko, monggo satu penanya. Silakan Pak Joko. Nggih. Salam kenal Bu Amanda. Nggih. Jadi ini kalau tadi saya baru tahu nih, saya kira tadi karena judulnya merawat bumi dengan kata, saya kira tadi terkait dengan apa namanya sastra Mas Dio. Ternyata tentang iklim ya. Jadi
Pernah Bu, ini jadi tempat tinggal saya itu Bu, nanti karena terkait dengan mungkin agak sangat tertarik dengan calon bukunya Bu Amanda nggih. Jadi saya itu tinggal di Pegunungan Kendeng nggih, Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu adalah ini apa namanya objek yang dijadikan apa namanya lahan untuk pabrik semen begitu. Begitu, dan ini menjadi masalah bagi kami di sini karena memang setelah apa namanya proyek itu kemudian kami sangat apa namanya mengalami banyak masalah begitu, mulai dari air sampai lingkungan dan banyak hal begitu. Sementara masyarakat kami itu tidak begitu paham dengan perubahan kondisi yang demikian begitu, gitu. Jadi sangat ironis sekali begitu, dan ini mungkin sekali lagi tidak banyak yang mengetahui tentang kondisi seperti ini. Maka apa yang nanti mohon mungkin semangatnya nggih Bu Amanda yang mungkin sudah banyak berkiprah di dunia sana, apa yang mungkin bisa kami lakukan sehingga untuk bisa menyupport dan kemudian memang benar-benar tertarik dengan apa yang Bu Amanda lakukan saat ini begitu, sehingga bisa membantu lah begitu, kita sejalan sedia sekata begitu. Oke, gitu. Terima kasih Mas Dio. Ini pertanyaan sangat ini ya. Monggo Amanda mungkin memberikan komentar. Oke, mungkin singkat ya, kita Ya. bisa bicara lagi lebih lanjut. Tapi memang dalam kegiatan di bidang ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan tidak harus memiliki pengetahuan teknis mengenai lingkungan hidup, perubahan iklim dan keberlanjutan misalnya. Tapi aktivis di mana saya para pegiat di organisasi saya itu usianya antara 12 sampai 87 tahun. Dan apa yang bisa mereka lakukan, mereka bisa mengadvokasi seperti misalnya menghubungi pengambil keputusan, kemudian mereka bisa menjadi aktivis atau mengajak teman-teman bergiat, bisa menjadi content creator, misalnya membuat konten tentang ini, atau juga menjadi komunikator, berbicara dan menulis tentang masalah yang ada, dan menjadi organizer, misalnya membuat atau mengikuti acara tertentu, atau menjadi mentor. Nah, ini semua terkait dengan Kendeng, tidak harus tentunya semua masyarakat Kendeng yang mengikutinya. Saya sangat paham dengan apa yang terjadi dengan korbannya dan lain sebagainya, dan juga perjuangan ibu-ibu itu, tetapi tentunya bisa ada pendamping. Nah, makanya network sangat penting di sini, baik network lokal, regional, global. Ya, itu demikian Pak Joko, jawaban yang walaupun singkat tapi menyeluruh menghadapi apa ya, mungkin konflik of interest di Kendeng di sana. Dapat inspirasi Mas Dio. Terima kasih. Kak Amanda, terima kasih banyak presentasinya yang sangat keren. Kita lanjutkan setelah Kak Amanda langsung ke Pak Joko ini. Silakan Pak Joko. Siap. Mau slide presentasi atau gimana? Oke, sudah presentasi insya Allah. Oke. Teman-teman, setelah Pak Joko, sambil nunggu Pak Joko share screen, saya ingin meminta persiapan dari Bu Nungki Alambara, Bu Sri Nur Aminah sudah kirim slide-nya ke saya. Monggo Pak Joko, silahkan. Oke. Sudah nampak Mas ya? Ya, sudah, ya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya wow banget Pak Joko. Saya sangat impress, terkesan dengan judulnya Pak. Mohon izin Mas Dio dan Bapak Ibu sekalian, dan mohon bimbingannya karena saya lihat ini banyak yang senior saya kelihatan paling kecil ini dan paling minim pengalaman Jadi mohon arahannya begitu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan buku pengembangan ini yang kemarin memang sudah benar-benar dipantik oleh Mas Dio sudah beberapa waktu ini. Setelah kemarin menyelesaikan yang memori itu, akhirnya kemudian memang saya ikut berinisiatif untuk menanggapi merespon dari apa yang Mas Dio sampaikan. Dan untuk calon buku yang kedua ini, insya Allah nanti saya memasang buku ini, jadi boleh John judulnya, insya Allah boleh John nggak sih begitu. Berkaca dari banyak banyak kasus Yang pertama begitu banyak miris sekali yang kemudian terjadi saat ini.
terutama kemarin terakhir itu kan ada kasus satu keluarga, bahkan satu keluarga ada bapak yang membunuh ke-4 anaknya, kemudian beberapa banyak kasus yang lain yang terjadi. Dan ini memang saya mencoba untuk menggunakan bahasa gaul begitu, bahasa yang bisa diterima anak muda. Karena memang ini sasaran utama saya nanti kebanyak yang anak muda dulu, karena memang pengalaman saya untuk berinteraksi dengan anak didik saya, murid-murid saya yang remaja begitu, banyak juga problem yang terjadi pada mereka. Kemudian memang sebagian itu melampiaskan kegundahan hatinya itu dengan banyak hal yang negatif. Maka saya mencoba untuk memberikan jalan begitu, bahwa mau menunjukkan begitu, bahwa apa yang kita alami termasuk ketika kita dalam masalah apapun, kemudian dalam kondisi di titik nadir sekalipun, itu sebetulnya kita it's okay, kita tidak apa-apa begitu. Kita sedang memang harus hal itu yang harus kita lewati, dan itu memang kita sedang berproses menuju banyak hal yang di depan sana. Sehingga ketika kita dalam kondisi seperti itu, saya ingin mengajak begitu, terutama di kalangan remaja itu, bahwa kita harus stay begitu. Kita harus strong, kita harus siap untuk melewati itu semuanya. Semua akan baik-baik saja dan kita akan bisa melewati itu semuanya. Begitu. Dan ini salah calon bukunya bisa isinya bisa berkembang begitu, dan ini sementara untuk menunggu pengembangannya. Yang pertama terkait dengan Pak Joko, ngapunten Pak Joko. Suaranya Pak Joko bergema. Oh gitu, dikurangi Mas ya? Iya, yang isi buku. Iya. Sampun? Mungkin lebih dekat ke mikrofon atau gimana yang supaya. Masih bergema Mas? Masih? Oke, sebentar. Malah Bu Nuzul bilang kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas, maaf. Masih bergema Mas, ini soalnya di dalam ruang nih. Iya, tapi kalau saya jelas sih, cuma agak Coba saya keluar, Iya. Iya, bisa lanjut Pak, monggo. Sudah Mas? Masih bergema? Iya, teman-teman masih ya, saya kira, tapi lumayan lah, jelas kok, jelas. Silakan lanjutkan. Di ruang kecil. Ini sama bisa ya? Iya, tapi ya lumayan. Silakan Pak. Saya coba keluar. Begitu. Mohon maaf ini karena videonya tidak bisa. Itu beberapa isi buku yang coba saya siapkan, dan selagi mohon masukannya nanti. Yang pertama, kita manusia bukan jadi mau menunjukkan bahwa jadi diri kita manusia, karena manusia itu kan memang diciptakan untuk memang banyak lemah, banyak kurang gitu. Jadi ketika kita sedang menghadapi problem dalam kondisi lemah itu, sebetulnya kita ya tidak apa-apa karena kita manusia begitu. Dan kemudian kalau toh down itu ya kita seberapa kuat kita bertahan begitu. Kemudian yang kedua, yuk menikmati roller coaster. Itu berarti memang kehidupan kita seperti itu ya, permainan roller coaster, bahwa kita memang ada naik, ada turun, ada cepat, ada lambat, ada spot jantungnya juga gitu, dan memang itu semuanya harus kita lewati. Kemudian kalau dia datang berarti memang yang saya maksud dia memang masalah konflik, kesedihan, tangis dan seterusnya, bagaimana caranya. Kemudian kalau dalam kondisi seperti itu sebetulnya boleh apa tidak sih begitu, ketika down dan seterusnya begitu. Kemudian dalam ketika puncak-puncaknya begitu, dalam posisi sedihan yang sangat begitu, apa yang harus kita lakukan begitu. Kemudian berikutnya, kalau ini ya kadang kan tidak hanya ketika kita dapat masalah, tapi kalau kemudian kita sedang membuat salah sama siapapun begitu, kita sedang melakukan kesalahan, karena sekali lagi tempatnya manusia itu kan salah begitu, dalam hal apapun, ngambil keputusan kah, atau kita ngambil tindakan dan seterusnya, kira-kira harus kita apakan? Apakah memang harus menangis sejadi-jadinya, terus kemudian apakah kemudian tidak mau bertindak lagi, tidak mau berbuat lagi, atau apa yang harus kita lakukan begitu. Kemudian yang berikutnya, tarik nafas saja dulu, berarti memang treatment apa yang nanti kita lakukan kita dalam kondisi seperti itu. Sini cerita memang ini arahnya berarti nanti sebetulnya termasuk memoir yang Mas Dio gagas, itu memang salah satu solusi saya kira untuk ketika kita dalam punya masalah kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan begitu, karena ini salah satu untuk mencurahkan isi hati kita ketika kita tidak bisa ngomong sama siapapun. Karena saya pernah punya pengalaman itu Mas, ada murid saya itu yang karena saking tidak mau ngomongnya sama orang lain itu ngomongnya sama tembok.
itu kan sangat menyedihkan sekali. Dan ini kalau kemudian dengan jalan menulis memoir itu kemudian bisa jadi solusi, mengapa tidak begitu? Kemudian solusi berikutnya dia yang selesai itu berarti untuk mengarahkan bagaimana nanti jalan untuk spiritualitas gitu menjadi jalan yang terbaik. Dan terakhir adalah tetap senyum, berarti nanti menguatkan kembali bahwa bagaimana kita bertahan ketika kita sedang dalam masalah itu. Terus kemudian sinopsisnya kira-kira seperti ini. Kalau ringkasannya, buku ini mencoba menyapa bahwa kita boleh saja sedih, boleh menangis, bahkan kita mungkin boleh down dalam posisi yang paling rendah, paling titik nadir begitu Tapi itu tidak masalah, semuanya tidak masalah, karena itu memang harus kita lalui sebagai jalan hidup kita, bagaimana kita dalam kondisi seperti itu bertahan dan memulai langkah yang lagi, melanjutkan perjalanan hidup kita lagi. Gitu. Dan terakhir, targetnya tetap strong, sehingga kasus-kasus yang marak terjadi di masyarakat itu memang bisa untuk memberikan sedikit motivasi lah begitu, bahwa ketika sedang ada masalah dan seterusnya itu memang tetap bertahan, tidak kemudian mengambil jalan pintas yang salah gitu. Gitu, Mas Dio, saya kira. Terima kasih waktunya, Mas Dio. Oke, terima kasih Pak Joko. Setelah Pak Joko, ini karena penjelasan sudah sangat lengkap, kita lanjut saja ke Gunung Ki, monggo. Baik, izin presentasi. Sebelumnya di presentasi sebelumnya sangat hebat-hebat, jadi agak minder Langsung karena saja, ini baru langsung saja. pertama kali. Baik. Jangan pikirkan orang lain, ya. Gak perlu pikiran orang lain, ya. Iya, Kak, ini lagi presentasi. Apakah sudah muncul? Ya, muncul. Oke, baik. Untuk naskahnya kemarin saya mengajukan 2 naskah, tapi mungkin saya akan presentase di naskah yang kedua aja karena Yang saya vlog seperti hujan itu bentuknya seperti puisi, saya memandang itu bukan pengembangan diri, puisi malah bentuk-bentuknya. Oke, baik. Kalau begitu untuk yang kedua ya Kak ya, how to. Jadi untuk yang kedua ini judulnya food preparation ala working mom. Jadi di buku food preparation ala working mom ini nanti ada beberapa bab. Yang pertama itu tentang food preparation sendiri. Jadi garis besarnya itu adalah proses menyiapkan makanan dari membuat meal plan, kemudian disesuaikan dengan budget. Kemudian setelah disesuaikan dengan budget, kita lakukan eksekusi di warung atau pasar, kemudian menata dan penyiapan untuk nanti dibuat masakan. Jadi untuk bab pertama itu tentang food preparation garis besarnya, kemudian di bab kedua itu tentang cash flow. Jadi di sini sedikit saya buat perencanaan keuangan. Jadi sebelum kita melakukan food preparation, hal yang harus kita lakukan adalah cash flow dulu. Nah, cash flow yang saya buat ini gimana caranya biar pengeluaran kita dari mulai pencatatan dari uang masuk sampai uang keluar itu detail untuk menghindari yang namanya boros serta membuang makanan karena kita membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian untuk bab yang ketiga itu adalah meal plan. Jadi setelah kita membuat cash flow, rancangan atau rencana anggaran sebelum kita melakukan persiapan food preparation tadi, kita lakukan meal plan. Jadi biar kebanyakan ibu-ibu itu bingung
besok masak apa ya kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita setelah membuat cash flow, kita buat meal plan dulu untuk menghindari besok masak apa ya kayak gitu. Jadi lebih ke rencana memasak, karena rencana memasak itu penting. Selain terhindar dari masakan yang monoton itu saja, kita juga menghindari pengeluaran yang berlebih, juga dapat menghindari membuang makanan seperti itu. Kemudian bab yang keempat adalah lebih ke menginformasikan manfaat food preparation itu apa saja sih. Sebenarnya food preparation itu juga memberikan dampak positif. Hal yang didapatkan jika kita menerapkan food preparation itu seperti apa. Kemudian bab kelima itu tentang tips trik food preparation itu sendiri. Jadi kiat-kiat dalam menyiapkan makanan agar dapat menyimpan dan terhindar dari makanan yang terbuang. Jadi ada 5 bab itu tadi ya, karena banyaknya makanan yang sering terbuang, atau biasanya kalau sudah di warung bingung mau masak apa, terus akhirnya asal beli sampai di rumah nggak sempat masak. Sebenarnya ini buku saya khususkan untuk para ibu pekerja yang notabene itu sibuk karena tidak ada waktu luang untuk menyiapkan itu tadi makanan untuk keluarganya. Harapannya dengan buku ini para ibu-ibu pekerja juga masih bisa masak atau memperhatikan gizi untuk anak dan suaminya atau keluarga yang ada di rumah, selain mereka sibuk mencari nafkah seperti itu. Terima kasih. Ya, ini saya sedang belajar masak, kayaknya perlu food planning ya. Saya belajar masak tuh sejak corona, Mbak Nungki. Oh ya, Makasih topiknya ya, ini menarik. Kalau yang nggak bisa masak, nanti teman-teman bisa nyoba ya tips-tipsnya. Satu penanya mungkin, ini karena yang suka masak tidak hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga suka. Monggo satu penanya tentang makanan, masakan. Bu Nuzul boleh Boleh. presentasi sekarang, Bu Nuzul mungkin setelah ini, tadi mungkin belum sempat. Harusnya yang awal. Bu Nuzul, halo. Nggak ada pertanyaan ke Mbak Nungki? Boleh nanya Mas Dio? Boleh, Mbak Ika silakan. Mbak Ika mau nyoba masak-masak mungkin. Sayangnya saya belum bisa masak. Oke. Untuk bukunya maaf siapa tadi? Mbak Nungki. Nurul, Mbak Nungki, itu bagus sih, menarik gitu. Terus itu untuk referensinya seperti apa ya Mbak? Maksudnya kan dari sekian banyak menu, kemudian kita harus menentukan mungkin kandungan gizinya ataukah mungkin manfaatnya seperti itu. Nah, butuh referensi yang lamakah seperti itu untuk menentukan menu-menunya? Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu Ika, jadi kalau untuk referensi sejauh ini untuk food preparation ini sebenarnya sudah saya terapkan sendiri sejak 3 tahun belakangan. Jadi sudah saya terapkan 3 tahun belakangan selama saya sudah menikah dan memiliki anak. Jadi saya sebagai ibu pekerja mengalami saya harus tetap gimana caranya untuk memenuhi makanan untuk anak dan suami, sedangkan saya juga bekerja. Nah, di situ untuk saat ini untuk referensi yang saya gunakan baru 1 buku. Jadi mungkin nanti akan saya cari-cari referensi lagi, karena kan kalau untuk kandungan gizi untuk saat ini belum mengarah ke kandungan gizi ya Bu. Jadi lebih ke gimana caranya kita bisa konsisten aja setiap hari itu masak kayak gitu, atau biar apa itu namanya, karena biar biar makanan biar meskipun kita ibu bekerja tapi kita juga masih bisa ngasih makanan atau masak buat anak dan suami gitu sih. Jadi lebih kalau gizi-gizinya saya juga kurang tahu karena saya bukan ahli di bidang gizi, karena itu tadi pekerjaan saya juga bukan di gizi juga, jadi sama-sama belajar. Terima kasih masukannya juga. Ya, terima kasih Mbak Nungki. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih presentasinya tentang masak-memasak ya. Kita lanjutkan ke Ibu Sri Nur Aminah Ngatimin. Monggo, Bu. Terima kasih Mbak Nungki dan Mbak Ika pertanyaannya.
Setelah Bu Nur, nanti Ya. Mbak Nia. Setelah Mbak Nia, Pak Rudi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Slide selamat screen. pagi. Ya, Mas Dio, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mohon maaf Mas Dio, saya ini lagi kurang sehat, jadi saya off cam. Tapi namanya sesuai janji, ada pertemuan, saya mencoba akan mempresentasikan calon buku saya. Boleh saya share screen Mas Dio? Boleh? Silakan, silakan. Ya, permisi Bapak dan Ibu sekalian. Usia Ibu berapa kalau boleh tahu? Saya Pak, kepala 5 Pak. Oh, masih muda, masih produktif. Iya, makasih Pak. Tar dulu ya. Ini, ya Bismillah. Ini Pak ya. Tar dulu. Ya sudah kelihatan Bapak dan Ibu sekalian? Ya, Ini. kelihatan. Ya. Silakan. Ya, calon buku saya ini judulnya Jurus Cantik Menjadi Penulis Produktif. Jadi saya menulis berdasarkan pengalaman sehari-hari, bagaimana saya berinteraksi di dunia pendidikan karena saya mengajar di Fakultas Pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya seorang ahli serangga, Mas Dio, entomologis. Jadi penelitian saya itu banyak mengarah kepada serangga dan itulah yang menjadi tantangan untuk menulis karena pola hidup serangga itu nyaris sama dengan manusia dan malah lebih terorganisir. Contohnya lebah madu, mereka punya pembagian kerja yang sangat jelas, job description-nya apa, jadi saya banyak belajar dari situ. Selanjutnya Mas Dio, ini latar belakang buku ini, saya berpikir bahwa banyak jalan menuju kesuksesan dan setiap orang punya panggungnya masing-masing. Bakat apapun jika digunakan secara bijaksana, diarahkan kepada hal-hal yang baik, akan mempunyai panggungnya masing-masing. Dan rezeki tidak pernah tertukar. Itu pemikiran saya dalam menulis. Yang kedua, saya berpikir bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk menulis dan punya pembaca masing-masing, tetapi mereka belum menahu caranya. Jadi saya berpikir bahwa buku pengembangan diri yang berjudul Jurus Cantik Menjadi Penulis Produktif ini punya kontribusi membantu pembaca, khususnya penulis pemula menemukan jati dirinya untuk berliterasi. Alasannya mereka itu tidak mau menulis, malu karena tulisannya jelek, minder karena belum punya pengalaman, tidak punya kemampuan karena mereka kurang banyak membaca. Itu hal-hal seperti itu harus kita singkirkan karena kita punya potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing orang. Nah, sinopsis dari buku ini, saya mengambil gambaran bahwa jamur itu senangnya tumbuh di tempat lembab. Jika suatu bakat atau kemampuan seseorang berada di tempat yang sesungguhnya mendukung, itu akan mengibarkan sayapnya masing-masing. Seperti Mas Dio ini punya komunitas menulis memoir, orang-orang yang punya kemampuan untuk menulis, berkumpul di dalam, saling berinteraksi, memberikan feedback, saling saling mendukung, supporting system begitu Mas Dio, itu akan memberikan wadah yang sangat baik tiap orang mengembangkan bakatnya. Dan seperti saya lihat tadi presentasi sebelumnya ada Pak Dani Yatim dan Ibu Amanda Katili, saya sangat-sangat apresiasi Bapak dan Ibu sekalian karena tulisan-tulisannya itu begitu memicu saya untuk pengen tahu lebih banyak sih bagaimana lansia, karena saya juga sudah menuju ke sana sekarang, sudah golden age juga, terutama juga isu lingkungan dari Ibu Amanda. Salam kenal Ibu dan Bapak sekalian. Oke, nah ini juga sinopsisnya di sini, yang paling penting juga Mas Dio ya. Sorry. Setiap manusia dilahirkan dengan blueprint masing-masing. Karena kenapa? Setiap orang itu punya sidik jari yang berbeda. Artinya, walaupun dia sedarah, satu ayah, satu ibu, tapi jalannya masing-masing itu berbeda. Sama juga dengan sidik jari kita kan tidak ada samanya. Seperti itu saya melihat bagaimana kehidupan ini berjalan. Selanjutnya, nah ini daftar isinya, ini
akan berubah Mas Dio sesuai dengan berjalannya waktu, tapi sudah ada konsep seperti apa saya mau tulis. Jadi yang pertama ini filosofinya kenapa jamur suka tumbuh di tempat lembab. Itu saya ibaratkan manusia juga punya nasib yang istilahnya punya variatifnya, punya jalannya masing-masing, akan dibahas di sini. Mohon maaf saya tidak punya kemampuan sebagai seorang psikolog, tapi saya berusaha melihat dari sudut pandang saya sebagai staf pengajar, sebagai seorang pendidik, bagaimana anak-anak itu diarahkan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Terus yang paling penting juga di bab 2 ini ada namanya personal branding. Saya dilahirkan dengan kemampuan A, si B kemampuan B, si C kemampuan yang lain, bagaimana kita dapat berkembang dan seiring sejalan dengan hidup dengan damai dan menuju kehidupan berkualitas. Nah, ini juga bab 3 yang paling penting, alasan orang menulis macam-macam. Contohnya itu mau dapat honorarium, mau dapat royalti, ada juga tuntutan pekerjaan, apalagi kalau mau naik golongan Mas Dio ya, harus bikin manuskrip untuk publikasi jurnal, A, I, U, E, O, dan sebagainya. Nah, ini juga ada namanya poin menggali rasa dan ide untuk tulisan. Ada juga saya singgung di sini sedikit di bab selanjutnya, benefit penulis produktif, hambatan dalam menulis, media dalam menulis. Salah satu contohnya itu komunitas menulis memoir. Orang-orang juga punya jalan untuk menulis di media sosial seperti Ibu Amanda tadi yang punya punya apa istilahnya tugas untuk menulis di media online seperti itu, karena media untuk menulis itu sangat banyak, apalagi pasca pandemi COVID-19 itu semuanya terbuka. Saya dulu ngaku sulit sekali mencari penerbit, tetapi setelah pandemi ini luar biasa, saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang bergerak di dunia literasi dan alhamdulillah membawa benefit untuk pengembangan karir saya ke depan. Nah, ini ada juga yang penting, jurus cantik pelihara mood menulis dan jangan minder karena hobi kita berbeda. Karena kita sudah digariskan punya kemampuan yang berbeda, kita pelihara kemampuan itu dan kita punya pasar sendiri yang orang lain tidak punya. Selanjutnya, nah ini Mas Dio alasan saya ini menulis karena saya sudah punya sudah tercentang di luar bahwa saya mampu untuk menulis. Kayak ada lomba-lomba saya ikut aja. Mau menang, mau tidak, I don't care. Yang penting ada nama ikut di situ. Dan saya bangga bahwa ada nama tertulis walaupun tidak menang. Karena itu mengapresiasi diri saya bahwa saya mampu untuk berkarya. Selanjutnya ini Mas Jo, ini beberapa buku ilmiah yang sudah saya hasilkan. Sekarang ini buku ilmiah saya itu sudah ada 35 Mas Dio. Menyangkut serangga dengan dunia pertanian. Kalau antologi cerpen dan puisi ada 20-an lebih. Karena tahun 2023 kemarin saya dapat 10 trofi dari kegiatan-kegiatan literasi begitu. Nah ini juga Mas Dio, ini pacu semangat ini. Kalau saya lihat lagi I can do more. Begitu Mas Dio. Bukan berarti saya mau pamer kekuatan atau pamer kemampuan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi it just appreciate my working. Begitu Mas Dio. Saya rasa presentasi saya sekian. Terima kasih banyak waktunya Mas Dio, Bapak dan Ibu sekalian untuk mendengarkan. Salam hormat dari Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terkesima dengan cara presentasi Ibu ya. Keren sekali cara presentasinya. Tapi mungkin saya harus memberikan masukan. Iya. Apakah judul calon buku Ibu itu sudah mantap? Jurus cantik. Itu sudah Saya mantap. berpikir Itu sudah mantap kalau ada belum? cowoknya baca kan tidak enak juga, ada cantiknya Mas ya. Mungkin akan berubah lah jurusnya, Iya, tapi saya pikir nanti Ibu membuat 2 atau 3 alternatif sambil googling, searching buku-buku yang up to date tentang cara menulis. Itu jurus cantik, itu mungkin bisa direvisi kalau saya. Ya betul Mas, Sambil karena berjalan. tadi saya mikirnya Mas, waduh ini kayak feminisme semua nanti yang membaca. Kalau ada cowok baca kok jalannya jurus cantik, harusnya jurus maco apa ya. Ya enggak apa-apa Mas, terima kasih masukannya. Ya, mungkin itu. Tapi yang jelas di komunitas penulis memoir itu banyak dari pertanian ya. Bahkan salah satu profesor yang sudah almarhum baru saja tahun kemarin itu dari PB itu Prof. Iswandi itu luar biasa sekali ikut menulis memoir. Nah,
sebelum selesai menulis memoir tunggal sudah dipanggil oleh Allah ya. Jadi Masya Allah. kita kehilangan Iya. sosok profesor bidang tanah. Gitu. Oh iya, iya Mas Dio, ya. Terima Ini kasih Mas. nanti teman-teman yang di komunitas menulis memoir bisa mengembangkan ke bidang-bidang yang lain begitu. Karena menulis memoir itu memang mengembangkan diri. Memoir termasuk rumpun buku pengembangan diri memoir. Oh iya. Puisi, cerpen, novel itu fiksi itu bukan. Tapi bolehlah. Saya pun nulis satu novel juga untuk mencoba-coba hal-hal baru itu Iya. kita bisa menantang diri di bidang-bidang yang lain sesuai dengan minat masing-masing. Iya Mas Dio, iya. Terima kasih Ibu. Atas satu pertanyaan Ya. mungkin. Izin bertanya ya Bu, Pak. Silahkan Iya, Kak. iya, iya, Ya. silakan Ibu Rahayu Luar ya. biasa Bu Siti Nur Aminah, karena saya pemula sangat. Aduh. Terutama untuk buku ini Bu, sama seperti Ibu, alasan menulis yang saya ingin bergabung ini yaitu tadi Ibu sudah menerbitkan, saya lihat banyak sekali buku ajar ya atau buku teks ya Bu, itu ya. Iya, Bu. Nah, Iya. kadang-kadang pingin dari dulu tuh sebenarnya pingin aja itu ya, untuk menghilangkan apa namanya rasa tidak percaya diri untuk menulis suatu buku teks atau buku ajar itu seperti apa ya Bu? Kan saya lihat Bu Sri luar biasa nih, Bu Nur Aminah ini luar biasa tadi banyaknya. Itu aja yang singkat dari saya. Ingin belajar dari Bu Nur yang masih muda, yang penuh semangat nih. Iya, iya, Terima terima kasih Bu kasih Rahayu. Iya, terima kasih pertanyaan Bu Rahayu. Salam kenal Bu, saya Bu Sri. Ya, itu salah satu tantangan kalau kita menulis buku teks atau apapun adalah disiplin, Bu. Oh, oke. Iya, kita harus rajin membaca, terus seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Dio, kita harus rajin mengupdate pengetahuan kita karena kita kan berasal dari berbagai bidang yang berbeda ya, Bu. Jadi kita membaca, kita lihat style-style orang-orang menulis. Karena kalau saya, Bu, menulis itu saya memang harus membuat outline. Mau melompat atau tidak keluar dari rules. Tetapi yang paling penting pengalaman saya, Bu, ya, mohon maaf, disiplin menulis, Bu. Karena kadangkala kalau sudah capek pulang dari beraktivitas, pulang kantor terus tambah lagi di rumah pekerjaan domestik, ada lagi apa harus lagi kita keluar ada kondangan apa itu maaf Bu sangat menyita waktu. Jadi tips saya itu Bu 1/3 malam saya gunakan untuk menulis. Walaupun cuma dapatnya sejengkal karena idenya lagi mentok yang saya usahakan Bu nanti besok dibaca itu sudah berubah lagi karena sudah ada konsep kita simpan. Seperti itu saya caranya nulis Ibu. Iya, sambil ditambahkan juga literatur terbaru terutama buku ajar. Jadi saya mengarah kepada jurnal-jurnal publikasi internasional yang minimal 5 tahun terakhir seperti itu. Tapi kalau kayak cerpen atau novel itu kita punya tokoh-tokoh hayalan sendiri ya yang bisa di AIWO plot twistnya gimana. Karena saya juga banyak belajar dari penulis-penulis luar Bu, terutama itu nulis cerpen yang sangat berbeda dengan buku ilmiah. Seperti itu Bu Rahayu, disiplin yang terutama itu yang kita jaga. Ya makasih Bu pertanyaannya. Makasih masukannya, mudah-mudahan jadi penyemangat saya juga ini Mas. Iya kita saling menyemangati Bu. Iya kita saling menyemangati. Itu saya saling menagih juga ya, kita saling menagih naskah. Iya. Oke Bu Sri, terima kasih Bu Rahayu pertanyaannya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Mbak Nia silahkan monggo. Mbak Nia ada? Ada ya? Ada Pak. Monggo. Saya pakai 2 ini karena yang iya, satunya nggak bisa untuk bersuara. Iya, boleh. Sambil saya share screen. Ini sambil nunggu slide dari Mbak Nia, teman-teman mohon maaf karena tadi saya telat. Nah nanti kita mulai lagi jam 1 bagi yang bisa. Nah, tadi ada beberapa yang hanya bisa jam 12. Misal hari ini belum bisa ya, nanti kita akan umumkan mulai besok jam 10 ya, yang bisa kita lanjutkan. Sampai Senin saya bisa. Seminggu pun saya layani. Saya ingin menyimak calon naskah teman-teman semua ya. Janjian aja. Yang besok
sambil nunggu Mbak Nia ready, yang besok bisa nanti boleh konfirmasi via grup ya. Misal setelah dur ini belum bisa lanjut besok, atau mungkin lusa juga bisa, atau mungkin minggu depan juga boleh. Ya. Makasih Kak Dio. Iya, Saya sama-sama. pamit undur diri dulu karena ada Karena kegiatan lagi. waktunya berbeda 1 jam ya Kak. Iya betul. Ini udah azan zuhur di sini. Silakan Mbak Nia. Ya, makasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan? Iya sudah. Ya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya sambil mengajar nih. Ibu, saya sedang mencoba untuk melakukan hal yang baru. Biasanya saya penelitian masuk ke jurnal, penulisan jurnal. Terus ini saya mencoba menerima challenge dari Diomedia untuk menuliskan tentang sebuah buku pengembangan, dan saya memilih untuk sementara ini kalimat judul saya adalah takdim, di mana perjalanan ini dimulai dari saya sendiri. Itu diminta oleh guru saya. Sebenarnya saya nggak suka untuk jadi guru. Saya pengen nangis ini ceritanya. Saya sendiri nggak suka jadi guru, tapi waktu itu saya diminta oleh guru saya, Pak Yai saya, untuk kamu jadi guru saja. Saya pengennya dulu matematika yang statistik dan bekerjanya tidak monoton dan lain sebagainya. Tapi akhirnya saya harus takdim kepada beliau, dan itu sangat berat sekali. Mengapa harus ada takdim? Saya sendiri menjadi guru itu, tidak mudah. Apalagi guru yang harus dituntut berdedikasi, tuntutannya banyak, terus apresiasinya kurang, finansialnya juga kurang, terus kadang juga nggak siap secara emosional. Sedangkan guru juga manusia biasa yang punya banyak mimpi, bahkan mimpinya buat diri sendiri, buat keluarga, buat keturunannya kelak, dan bahkan kalau saya banyak mimpi juga untuk anak-anak didik saya juga, nggak cuma untuk saya sendiri. Sinopsisnya, menjadi guru tidak hanya tentang bagaimana kita memberikan obat dari sebuah penyakit, tapi mengembangkan potensi anak didiknya yang karakternya pasti berbeda. Terus setiap anak itu punya emosi sendiri-sendiri, gurunya juga punya emosi juga. Terus kadang juga gurunya harus melawan ego, melawan emosi, baik kadang sangat sayang sama anaknya, tapi anaknya juga tidak ini gitu, tidak saling, ternyata nggak cocok nih. Kan saya guru matematika ya, banyak anak yang nggak suka matematika, padahal matematika itu tombaknya ilmu pengetahuan menurut saya, karena meskipun saya tidak memaksa setiap anak itu harus pintar gitu, tapi setidaknya ada cara pola pikirnya bagus. Dari matematika itu bukan hanya cara menghitungnya, tapi pola pikirnya yang kita asah, terus tidak gampang menyerah, sama seperti yang buku-buku yang akan digagas teman-teman sebelumnya, yang intinya adalah membuat matematika itu tidak hanya menghitung, tapi mengubah pola pikir. Itu jadi saya, dan itu yang saya ambil dari saya sendiri, dari matematika. Nah, namun saya pengennya ini nanti akan sangat global. Pengennya saya ceritakan tentang secara umum guru gitu, yang nantinya juga saya akan beberapa referensinya menggunakan mungkin hadis, ada beberapa yang sudah saya tambahkan, saya notice gitu, ada hadis, ada perkataan bijak, dan saya combine dengan beberapa
cerita-cerita yang sudah saya lewati saat menjadi guru, mulai dari saya ingin melanjutkan S2 dan akhirnya dimudahkan oleh Allah, tapi juga banyak hal yang harus saya lewati dan lain sebagainya. Karena memang menjadi guru, apalagi guru honorer itu sangat luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi kecukupannya Masya Allah luar biasa. Jadi guru lebih cukup daripada ketika saya berbisnis yang lain, karena saya juga pembisnis. Terus menemukan jati diri dari saya seorang yang emosional, terus habis itu menemukan jati diri dan harus menjadi guru yang menjadi panutan gitu. Terus setelah itu mendidik anak, tapi dengan ikhlas tanpa pamrih, yang akhirnya kita nggak akan merasa sakit hati ketika mereka itu nggak bisa atau bahkan tidak mendengarkan kita gitu. Terus setelah itu, setelah di level keikhlasan itu, meskipun saya juga tetap belajar terus, tapi saya ingin menceritakan itu juga banyak dari beberapa kalimat dari guru-guru saya, dari bapak saya, dari teman-teman yang lain yang juga masih berusaha keras menjadi guru yang sangat luar biasa. Itu saya tuliskan, saya berharap bisa menuliskan itu semua. Terus yang selanjutnya ada olah rasa, proses perjuangan memahami dan dipahami. Jadi setelah kita sendiri ikhlas, guru itu ikhlas, saya berharap guru itu bisa saling memahami dan dipahami oleh anak-anaknya gitu. Terus setelah meskipun sudah olah rasa, akhirnya ketika ada beberapa yang masih tetap tidak bisa kita di luar jangkauan kita, itu akhirnya harus mengalah, tidak memaksakan lagi. Tapi itu sudah dari proses banyak gitu, banyak proses yang kita lalui. Terus setelah itu kita memasuki ke bahagiaku sederhana. Titik nikmat di mana seorang guru itu melihat muridnya mendapatkan banyak prestasi, terus bisa kuliah lanjutan, bisa mengikuti jejak gurunya. Terus tiba-tiba WA, Bu, saya sekarang udah jadi ini gitu. Bu, saya juara, meskipun di foto juaranya itu nggak ada saya, nggak ada gurunya dan lain sebagainya. Hanya orang tuanya yang misalkan dipanggil ketika mereka wisuda, terus dipanggil nama ini dengan bapaknya ini, ibunya ini, nggak ada guru itu nggak ada. Tapi ya Mbak, seorang dipersingkat guru Mbak, tetap harus tolong tahu. dipersingkat coba. Okay. Kalau guru Terus kan terlalu setelah banyak itu, pinter menjelaskan kan ya, karena terbiasa menjelaskan di depan kelas. Iya. Oke. Terus Dipersingkat saja. selanjutnya ada tirakat. Jadi Langsung jadi aja, guru langsung tidak dijelaskan, tapi langsung saja. Ada tirakat yang selanjutnya menerima keadaan saja tidak cukup, tapi anak didiknya harus juga dikasih tirakat gitu. Terus yang selanjutnya itu bertahan meskipun susah, kita sudah ingin menyerah tapi tetap harus bertahan gitu. Terima kasih, gitu saja Mas Dio. Ya, silakan Mbak Nia membuat jadwal menulis ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk menyampaikan jadwal menulis. Itu penting sekali, jadwal menulis. Karena kita akan mendisiplinkan tubuh kita untuk rajin menulis itu seperti apa nanti. Selanjutnya, Pak Rudi, monggo. Matur nuwun Mbak Nia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Pak Rudi mau share PowerPoint atau langsung cerita? Langsung cerita aja, Pak. Boleh. Ya. Ini saya kenal Pak Rudi itu sudah lama, gara-gara Bu Sapta ya menulis memoir tunggal Message from My Father waktu itu ya. Iya. Pak Rudi ini hobi manjat gunung, dan minggu ini kita nyetak Mapala angkatan 83 sampai 85 UGM. Ya, jadi pendakian ke Kartens itu ada sekitar berapa ya? 30-an lebih, 3 angkatan Mapala psikologi UGM yang
terlebih di tempat kita sampai 400-an halaman loh Pak Rudi. Wah, Mungkin luar teman-teman biasa itu. teman-teman yang suka Iya. manjat atau mungkin punya komunitas boleh bikin buku bareng-bareng nanti ditempatkan di Geomedia. Monggo Pak Rudi silahkan. Iya. Ya, terima kasih Pak Dio. Ini sebenarnya memang untuk pendaki ini, untuk pecinta alam, pendakian gunung ini sudah lama sekali. Ya. Mungkin setelah waktu ada event pernah melihat hantu. Ya Pak Ngadiin ya. Pernah melihat hantu itu ada member yang saya ikuti, terus saya ikut dengan judul Senyum Manis Pos 2 Gunung Lawu waktu itu. Nah, ini salah satu member saya juga waktu itu sudah naik cetak Pak ya, sama 29 penulis memor lainnya kayaknya. Nah, kebetulan memor ini sebenarnya memor lanjutan, hanya untuk kebetulan saya mengambil ini karena waktu yang terpenting dalam hidup saya saat itu. Dan di sinilah saya menemukan titik balik. Jadi titik balik kehidupan saya ketika saya sering mengadakan prediksi pendakian. Ya, jadi makanya untuk saya sempat tanya ke Pak Hantu, ini kalau saya memor ini gimana Pak, termasuk pengembangan diri atau bukan kayak gitu sama Pak Ngadion ya. Nah, kebetulan untuk yang kali ini Rumah Dua Sang Pendaki ini itu lanjutan memor dari pos 2 Senyum Manis pos 2 Gunung Lawu kayak gitu. Ini sebenarnya lanjutan. Ya, kita hanya membahas di Gunung Lawu. Sebenarnya ada cerita-cerita saya di Gunung Arjuna, di Gunung Semeru, di Gunung Rinjani, masih banyak lagi lah. Ini karena di awal itu saya melanjutkan untuk memor yang lanjutan dari memor saya yang sudah dicetak, memor Melihat Hantu oleh Pak penerbit Geomedia. Nah, itu sebagai lanjutan memor yang sebelumnya. Nah, saya sempat ditagih sama Pak Ngadio, Pak, Mas, ayo bikin satu memor tunggal gitu lah. Ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu saya molor karena ya ada kerjaan karena itu. Iya. Seperti Tapi tidak itu. ada expirednya Pak untuk melanjutkan menulis. Ya betul Pak. Makanya saya tetap optimis nanti ini itu harus satu buku, misalkan Gunung Lawu, Gunung Arjuna atau Gunung Rinjani, kemudian Gunung. Nah, untuk memor yang kedua ini rumah kedua sang pendaki ini saya mengambil ini hanya untuk di pendakian Gunung Lawu. Jadi pendakian yang saya tulis mulai di Gunung Lawu itu mulai tahun 89 sampai 2001. Jadi sekitar 36 kali saya mendaki sampai puncak. Dan untuk lainnya ya sebenarnya lebih dari 36 kali hanya untuk di Gunung Lawu karena tidak nyampe ke puncaknya, kita hanya menulis yang 36 kali ini untuk pengalaman ini. Jadi tujuan kita adalah bahwa kita menunjukkan bahwa memang banyak sorotan juga pendaki gunung itu kalau di waktu jamnya di Mapala atau itu hanya ini hanya kerjaannya hura-hura aja naik gunung seperti ini. Memang kadang memang tidak bisa dipungkiri ya, dari anak pendaki gunung itu rata-rata maaf ini kalau dingin kita minum gitu, ada bahwa ya seperti itu. Jadi banyak hal negatif yang mereka sampaikan. Jadi nah kita ini jadi harus ada yang bahwa pendaki itu seperti ini, dari sini lah, dari perubahan ini, dari step-step pendakian, setiap pendakian kita akan menemukan. Saya yakin setiap pendaki itu akan menemukan titik baliknya pada saat sudah kondisi lemah, kondisi yang itulah. Itu pokoknya dalam keadaan sudah kondisi capek, lemah, putus asa seperti itu, dia sering mengalami itu, akan mengalami titik balik. Nah, dari ini beberapa jadi saya singkat aja, ini dalam daftar Rumah Dua Sang Pendaki itu menceritakan ada 10 bab, Pak. Tapi
ini bisa berubah juga untuk mungkin bisa saya tambahi waktu mungkin saat dalam perjalanan menulis buku ini nanti ada ide-ide yang itu. Jadi kalau cerita tentang hantu, tentang ketemu gini, ketemu orang yang sudah meninggal, ini sudah nanti saya uraikan dalam tiap ada bab masing-masing yang ini. Tapi nah untuk Pembaca Indonesia senang intinya, gitu-gitu, Pak Rudi. Gimana, Pak? Pembaca Indonesia senang yang gitu-gitu. Sebentar. Yang cerita-cerita mistis itu senang. Iya. Iya. Ya, memang di gunung itu banyak sekali cerita mistis yang terjadi. Setiap orang pendaki pasti setiap pendaki itu akan menemuinya. Menemui ya. Ya pasti itu ada cerita-cerita seperti itulah. Sebenarnya intinya kita bukan di cerita ini. Jadi dari cerita-cerita yang akan disebut bukannya cerita ini. Nanti saya juga akan memberikan bahwa suatu motivasi bahwa gini. Jadi para pendaki biasanya kalau sudah naik gunung itu menemukan sebuah ketentraman, kenyamanan, seneng gitu kayak gitulah. Dalam situ banyak juga pendaki-pendaki kan banyak teman-teman yang gimana ya drop out atau gimana di rumah bermasalah itu larinya naik gunung. Kalau saya lihat waktu zaman saya seperti itu. Jadi dia akhirnya menemukan suatu. Nah setelah itu mereka akan berpikir sadar bahwa di sini saya mendaki. Misalkan ada pendaki Solo atau saya sendiri pernah pendakian Solo juga ya. Kita jalan malam. Nah, kita itu sendiri. Waktu ketika capek kita duduk. Kita duduk diam loh. Ini kita sendiri di atas gunung. Kalau ada apa-apa siapa yang tahu, siapa yang nolong kayak gitu. Kita harus kemana gitu loh. Kita harus kemana minta tolong. Akhirnya ada kesadaran diri kita dari dalam hati ke otak kita itu mikirnya, ini pas ya ini semua ya tergantung takdirnya Tuhan, takdirnya Allah. Jadi kita harus melatih diri terus itu dalam keadaan apapun kita tergantung kepada Allah seperti itulah. Dari situ kita bisa berpikir akhirnya tahap demi tahap kita berpikir ada perubahan positif juga. Saya ini harus tahan di sini, saya harus minta pertolongan. Kalau saya ketemu orang kita harus akrab, toleransi atau gimana gitu ya. Akhirnya kita menemukan suatu kebersamaan juga ya di situ. Jadi intinya ini akan di buku ini saya akan sampaikan bahwa pesan moralnya bahwa itu pendaki itu bukan hanya melulu hanya negatif dan mencari kepuasan sampai puncak sana. Disitulah proses pendewasaan. Jadi proses pendewasaan mereka berpikir bahwa nggak ada alam ini siapa yang punya. Suatu saat kita mengalami apa, siapa yang menolong seandainya sendiri. Misalkan kita tersesat sendiri, otomatis mau nggak mau itu kita otomatis setiap pendaki itu akan berdoa ya Allah atau ya Tuhan tolonglah saya dalam keadaan seperti itu. Intinya pesan moralnya bahwa di dalam pendakian, di dalam ekspedisi pendakian dan manfaat positifnya, rata-rata mereka akan bisa berpikir bahwa saya harus berubah. Saya ini tergantung. Terus ya, kemauannya juga keras tapi lunak ya, saya pikir teman-teman pendaki. Iya, Pak. Mas, jadi terima kasih rekomendasinya ya, teman-teman dari Mapala UGM nerbitin memoir di tempat Diomedia. Iya, Pak. Kalau Pak Rudi, pertanyaan dari saya, jadwal menulisnya sudah dibuat belum sampai selesai nanti kira-kira seminggu ini berapa? Kalau jadwal saya belum, tapi sebenarnya sudah jalan kan ini setahun yang lalu, Pak. Sebenarnya setahun yang lalu. Sudah ada bab-bab yang sudah saya bikin tapi harus saya anukan lagi. Saya harus koreksi lagi yang mana lah. Kalau jadwalnya kita belum data untuk jadwal menulis 6 bulan ke depan ini harus saya selesaikan yang mana lah. Nanti ini mulai akan saya buat kalau itu jadwalnya nanti bulan depan saya harus sampai seberapa kayak gitu. Gitu aja sementara, Pak. Ya, makasih Pak Rudi. Ini 3 menit lagi jam 12. Mungkin teman-teman mau istirahat break dulu. Ya. Dan bagi teman-teman yang telah presentasi, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum juga saya ucapkan terima kasih telah menunggu
menyimak presentasi yang hebat dari teman-teman kita semua. Nanti kita lanjutkan jam 1 ya. Ini saya akan menghubungi provider Zoom untuk diberikan link baru. Saya mohon Oke, maaf Pak. sekali karena gangguan sejak pagi. Ini saya sudah lapor IndiHome belum ditangani, IndiHome Care. Jadi kita nanti mulai jam 1, teman-teman sepakat mboten? Kalau misalnya tidak bisa hari ini, kita besok ya, mungkin jam 10 juga, atau mungkin setengah 10 boleh ya, lebih awal. Mudah-mudahan sudah normal lagi. Nanti saya WA di grup. Teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya, karena telat. Jadi nanti kita mulai jam 1 mungkin sampai jam 3 boleh. Saya dengan sangat bangga akan menunggu presentasi dari teman-teman semua ya. Pak Rudi dan teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang setelah ini, setelah duhur jam 1 itu nanti ada Mbak Nani izin karena ada pertemuan komunitas kanker. Mbak Mela siap ya setelah ini jam 1? Halo? Iya, Pak. Oke, kemudian Mbak Devi. Halo? Mbak Putri Paramita izin. Ada ya? Oh ya Mbak Putri apa Mbak Karim yang izin ya? Halo? Oh ya Mbak Devi ada. Mas Givari ada. Kemudian Mbak Maulida ada ya? Setelah dulu bisa? Insya Allah bisa, Insya Allah Pak. bisa. Kak Reti, Mbak Ika bisa ya setelah duhur? Bisa, Pak. Bisa, Mas. Insya Allah, oke. Kemudian Kak Reti N. Hakim, Mbak Reti, bisa ya? Atau Siap, Mas. Oke, ya. Kemudian ada Kak Lia izin, kemudian Mbak Dewi izin, Kak Mima, Kak Delima ada. Kak Sri, bisa ya setelah duhur ya? Kak Sri Nurwati, Mbak Wirda, Mbak Nur Halimah, Mbak Mudhifa sama Mbak Nadia bisa setelah duhur ya? Atau mungkin bisa ya Mbak Nadia? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Misal belum cukup ya kita lanjutkan besok. Karena 28 calon penulis buku itu pasti butuh ekspresi yang lebih lapang ya mempresentasikan. Ya mudah-mudahan kita cukupkan 3-4 mudah-mudahan hari ini, besok kalau misal enggak ya minggu depan kita tunggu teman-teman untuk membuat jadwal menulis ya, membuat jadwal menulis itu. Kalender menulis itu saya penting loh bikin. Kalau saya tiap hari 1 jam itu penting. Ya membuat dulu, nanti kan jadwal itu akan mendisiplinkan kita insya Allah. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Ya. Kalau belum ada, mohon maaf sekali lagi ya, karena tadi saya telat, jadi kita nantikan setelah jam 1. Kita tutup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Nuzul via WA ya. Ya, siap Mas Dio. Masih di kantor ya Bu ya? Iya. Saya harus nyari kafe dulu ini. Iya. Nanti saya bungkus karena saya puasa. Saya puasa tirakat 3 hari ini. Terima Isi kasih, Mas lift sebentar Dio. ya, saya sholat duhur dulu. Ternyata teman saya nggak bisa hari ini ke sini nemenin. Akhirnya ya minggu sore saya bisa ketemu dengan teman-teman yang editor saya mau ke sini tuh minggu ternyata. Bu Rahayu ditunggu nggih setelah hari ini atau besok? Bu Rahayu presentasinya? Boleh, kalau bisa hari ini aja Mas Dio lebih baik. Oh, nggih. Kami tunggu. Mbak Ika juga ya. Udah saya kirim Mas Dio. Iya, Oh iya. Mas, habis ini. Oh, nggih. Slide-nya. Sudah saya baca sinopsis sama daftar isinya semalam Mbak Ika. Maaf. Oke. Izin live ya Mas Dio, nanti ketemu lagi. Sami-sami. Izin live, Mas. Nggak bisa, Mas. Masih pakai bahasa Indonesia. Oke.